Selasa 17 ya 17 Maret 2025, hari terakhir sebelum libur lebaran. Besok sudah libur lebaran. Mandungnya po weteng ya. Cowo apa lo mendungnya? Mau panas kok. Mulai gitu. Ya, hari terakhir besok sudah libur lebaran tanggal 18 Maret. Dan ini udah mau cus dari sini masih langsung mudik ke Kasiman. Nah, anak istri udah di sana. Sebenarnya ini mau apa ya? Mau bikin moto vlog pakai kamera. Cuma bukan kamera action. Jadinya ya takut kehujanan. Ini mau mendung, padahal tadi cok warah loh. Ini tiba-tiba aku mau mendung. Aduh. Kita perjalanan dulu aja. Nanti kalau sampai Kali Tidu, waduh. Ini basic gak ngerti ini rumah sakit tau, klakson digakno nih. Ngawur cak. Bis telolet. Ya intinya seperti itu. Nanti kalau di jalan kelihatan terang karena di sebelah barat sana terang kan ya. Sebelah sana itu, yang sebelah utara mendung. Oke, kita lanjut. Go deh. Itu foto apa? Foto no bang kok kira no. Foto no foto no. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Halo semuanya, selamat datang di channelku Bagus Sasmito Aji. Oke, ini video yang tersendiri dari ya, tetap masuk dalam apa namanya Bagus Sasmito Aji Weekly Vlog. Tapi aku mau sedikit membahas mengenai apa yang sedang rame. Jadi hari ini itu aku record ini hari Jumat tanggal 20 Maret 2026, yang mana adalah bertepatan dengan hari raya Idul Fitrinya Muhammadiyah dan beberapa ormas lain yang ikut hari raya hari ini. Mungkin yang terbesar tetap ormasnya Muhammadiyah, cuma tak terlihat ada beberapa yang NU, orang-orang NU, ada beberapa orang-orang dari ormas-ormas Islam lain dan orang masyarakat biasa yang mungkin tidak ikut ormas juga ikut sholat id tadi pagi. Jadi tadi pagi udah sholat id, ada videonya nanti tak masukkan. Yang perlu tak sampaikan hari ini adalah perdebatan yang ada di internet yang gak masuk akal. Tiba-tiba itu kenapa kok debat penentuan 1 Syawal itu kayak muncul lagi dan kayak lebih gimana ya, lebih di blow up dan digoreng gitu loh. Entah kenapa. Jadi ini agak aneh karena setelah bertahun-tahun kita itu bareng terus damai dengan perbedaan tersebut, tiba-tiba ramainya pun juga ramai gak masuk akal. Kayak beberapa postingan di akun-akun itu kayak seperti ya penjelasannya terus panjang, masuk akal. Terus tiba-tiba di bawah itu kayak ada langsung
menyerang salah satu ormas yang melaksanakan Idul Fitri hari ini tadi. Jadi untuk NU dan juga pemerintah Indonesia menetapkan 1 Syawal itu besok. Nah, ini dari sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai penetapan ini sesuai ke pengetahuanku ya, yang tak pelajari. Bukan sebenarnya gak pernah pelajari sih, ada yang pernah tak baca lah dari informasi yang pernah tak baca. Jadi kalau pemerintah itu kan ikutnya ada MUI yang menjalin kerjasama juga sama beberapa negara Islam di Asia Tenggara. Mereka melakukan perhitungannya itu melalui ru'yat, jadi melalui hisab ya. Jadi ketika mereka itu menghitungnya itu melalui hisab, mereka menghitung kalau 1 Syawal itu harusnya hari ini tanggal 20. Tapi kemudian ditambah dengan metode ru'yat, ini adalah metode yang untuk lebih akurat lah istilahnya seperti itu. Untuk cara metode ru'yat ini aku nggak mempelajari secara spesifik, tapi intinya aja itu kayak gini. Jadi pemerintah mengarahkan orang-orang ya, MUI dan juga Nahdlatul Ulama NU mengarahkan pengamat. Jadi ketika tanggal dihisap ya, diperhitungnya tanggal 20 ini, tanggal 19-nya itu harusnya malam takbiran, mereka biasanya akan, kalau ru'yat itu akan menggunakan metode pengamatan langit, jadi bulan baru. Jadi sebelum matahari tenggelam itu akan diamati bulannya itu udah muncul atau belum gitu loh. Nah, untuk aturannya sampai disepakati kalau itu nanti dianggap sebagai masuk bulan berikutnya atau masuk 1 Syawal, itu aku kurang tahu, kalian bisa cari infonya di tempat yang lain. Tapi yang jelas sangat rumit. Nah, sebenarnya ini kayak gini itu udah terjadi lama banget. Jadi ketika Muhammadiyah itu menentukan 1 Syawalnya itu berbeda jauh-jauh hari kan, sudah jauh-jauh hari, dan ternyata berbeda dengan pemerintah, itu sudah lama. Tapi terus kemudian damai-damai aja. Dulu itu awal-awal itu juga debat kayak gitu, tuh debat kenapa kok beda, kenapa. Itu yang membuat Muhammadiyah itu lebih mencolok dulu itu kan, karena perbedaan itu. Beda awal puasa, beda awal lebaran itu. Terus kemudian itu terus kita damai-damai aja, terus tiba-tiba ke blow up ini, masalah ini yang kemarin tadi, beda 1 Syawal. Nah, kalau menurutku pribadi, bulan puasa kan mau pakai hisab atau mau pakai ruqyat kan itu sama-sama metode yang ada dalilnya. Jadi semuanya itu harusnya tidak masalah gitu. Jadi kayak, tapi kalau yang terjadi yang ramai di sosmed sekarang itu kayak anti banget dengan sebuah perbedaan gitu loh. Aku jadi curiga, mungkin ini sebuah permainan, maksudnya permainan biasa itu, permainan bikin kata-kata terus dibayar gitu loh. Permainan itu aku curiganya ke arah situ, karena hampir semuanya itu postingannya mirip, kayak mempermasalahkan kenapa kok beda. Ada yang seperti menyerang pemerintah, ada yang seperti menyerang salah satu ormas, yaitu Muhammadiyah, karena berbeda, karena tidak mengikuti pemerintah. Harusnya kalau menurutku itu sekarang nggak perlu ribut kayak gitu sih ya. Soalnya gini, saya tuh belajar beberapa tahun terakhir ini mengenai toleransi Indonesia itu udah cukup bagus loh. Terus tiba-tiba diusik kayak gini, kayak seperti yang berbeda itu yang salah, yang berbeda itu adalah hal yang tidak benar gitu loh. Kemarin tuh kayaknya baik-baik saja gitu loh. Jadi kalau menurut
Muhammadiyah kan memang 1 Syawal sudah ditentukan beberapa bulan yang lalu, diputuskan itu. Tapi ada orang yang seperti, kenapa nggak ikuti pemerintah? Kan pemerintah kan ulil amri, adalah orang-orang pemimpin-pemimpin yang ada, pemimpin kalian lah istilahnya seperti itu kalau di dalil itu. Tapi nah, apa namanya, ulil amri ini untuk sebagian beberapa orang itu memahaminya itu berbeda. Ada yang bilang itu pemerintah negara itu ulil amri, ada yang bilang mungkin sebagian besar Muhammadiyah ya, orang-orang Muhammadiyah menganggap pemerintah itu bukan ulil amri, karena pemerintahan kita itu tidak dipilih berdasarkan syariat Islam dan juga tidak menjalankan pemerintahan secara syariat Islam, jadi tidak perlu mengikuti itu. Nah itu perdebatannya udah lama kayak gini, aku udah baca itu udah lama, mungkin zamanku SMA dulu kan. Memang bacaanku SMA kan mengenai agama-agama kayak gini kan, perbedaan-perbedaan kayak gini juga gitu. Tapi kenapa sekarang kak, berapa ya, aku SMA itu 2007 2010-an lah, 2010, 2008, 2009, 2010, 2011 lulus, 15 tahun yang lalu. Mungkin waktu yang cukup lama untuk melupakan toleransi tersebut, terus mulai perdebatan yang baru. Tapi gini guys, ini kalau dari perspektifku ya, kenapa Muhammadiyah harus melaksanakan sholat id hari ini, itu karena memang Muhammadiyah itu sudah puasa Syawal itu lebih dulu daripada pemerintah, yang ditentukan pemerintah dan NU gitu loh. Dan waktu penetapan puasa dulu kan juga nggak ada seheboh ini gitu loh, nggak ada seberisik ini gitu loh. Dan perhitungannya itu puasa Ramadan kali ini tuh dari Muhammadiyah itu sudah 30 hari sampai tanggal 19. Jadi tanggal 18 kah mungkin 17 sampai 18 itu pas awal puasa, sampai tanggal 19 kemarin itu hitungannya sudah 30 hari. Kalau seandainya Muhammadiyah itu mengikuti keputusan pemerintah yang harusnya besok Sabtu, terus hari Jumat ini dianggap hari apa gitu loh. Padahal hari pada hari apa, jumlah hari dalam kalender Hijriah itu cuma 29 sampai 30 aja, tidak ada 31. Jadi kalau puasanya sudah 30 berarti kan sudah 30 hari dan menggenapi 1 bulan 30 hari. Nggak mungkin sampai 31 itu kalendernya. Jadi kalau seandainya Muhammadiyah itu puasa hari ini dan lebarannya besok, berarti kan memang Muhammadiyah harus puasa 31 hari, ya kan? Sedangkan itu di syariatnya nggak ada gitu loh, di aturannya agama itu nggak ada puasa Ramadan 31 hari, itu tidak ada gitu loh. Terus kemudian kalau seandainya sholat idnya diikutkan aja gini ya, kalau pertanyaannya kenapa kok nggak di sholat idnya di tanggal ikut pemerintah aja, jadi Muhammadiyah itu nggak usah puasa. Tapi itu aturannya dalam agama itu sholat id itu tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal itu harus sholat id. Sedangkan kalau Muhammadiyah ngikuti pemerintah, berarti sholat idnya Muhammadiyah nanti di tanggal 2. Dan itu nggak boleh kan, gitu. Sholat idnya kan tetap harus di tanggal 1. Entah, kalau ini aku masih bingung ya, jadi masih belum begitu paham kalau ini. Gak usah, pokoknya omonganku ini jangan kalian anggap serius saja. Cuma kalau menurut kalian ini omonganku adalah suatu hal yang perlu dipertanyakan, ya kalian pelajari aja sendiri di tempat lain. Tapi menurutku nggak boleh kan ya, nggak boleh sholat idnya itu kalau dia tanggal 2. Jadi ya mau nggak mau Muhammadiyah harus melakukan 1 Syawal hari ini dan juga sholat ini hari ini, mau nggak mau.
Kalau sampai mengikuti pemerintah yang katanya ulil amri, menurut beberapa orang itu katanya ulil amri, berarti harus melanggar syariat, gitu. Kan nggak boleh melanggar syariat. Kita itu sebagai masyarakat muslim yang terbesar, tapi hidup di pemerintahan yang tidak muslim, harusnya perbedaan seperti ini tuh harus saling terima nggak sih ya? Jangan karena berbeda terus bisa dipermasalahkan, itu malah tambah pecah. Indonesia itu udah aut-autan guys, dan di luar Indonesia itu udah perang. Kalau di sini minimal di sini itu kalau bisa disepakati bersama, bisa di toleransi bersama, itu harusnya nggak usah dipermasalahin kan ya. Terus juga mengenai apapun yang ada di sosial media, di sosial media itu zaman sekarang itu nulis status di sosial media atau nulis apapun di akun kalian di sosial media itu bisa dibayar gitu loh. Jadi kalau menulis di sosmed itu bisa dibayar, yang bayar ini akan menentukan apa yang kalian tulis. Dan ketika apa yang kalian tulis ditentukan oleh yang dibayar, kalian itu bisa menulis suatu hal yang bisa membuat misinformasi, hoax, terus propaganda, penggiringan opini, dan lain-lain gitu loh. Berarti apa yang kalian tulis akan ditentukan oleh orang lain. Dan itu sangat tidak aku banget sih. Sangat tidak aku banget. Bayangin aja kalau ada yang bayar itu adalah mereka yang pro dengan Zionis. Aku gak mau bilang negaranya. Zionis, pro Zionis. Dan orang-orang Zionis ini kan kabarnya kemarin udah terbukti kan ya, menyewa, katanya mau membayar influencer-influencer di Amerika untuk bikin video atau argumen-argumen propaganda yang akhirnya tidak dibayar itu kan. Mereka udah nge-influence banyak orang untuk mendukung Zionis, tapi malah nggak dibayar. Nah, menurutku ini sudah sampai masuk Indonesia juga kalau menurutku ini. Karena Indonesia itu orang-orang muslimnya kan banyak kan ya. Kita itu tapi muslim banyak tapi nggak taat-taat banget gitu kita itu. Jadi buat Zionis itu kita meskipun banyak muslim yang banyak, kita itu nggak jadi ancaman. Karena kita gampang diacak-acak gitu. Ya intinya seperti itu komenku mengenai dunia sosmed di 1 Syawal ini. Selamat Hari Raya. Ada yang menarik, jadi pas awal puasa kemarin kan ada meme yang lucu kan, yang apa tanggal 18 itu lihat ada yang apa, meme-nya itu gini, ada logo tanggal 18 kemarin, 18 Februari 1 Ramadan, ketika Muhammadiyah itu puasa duluan. Meme-nya itu kayak gini, ada logo Muhammadiyah, terus sampingnya ada bocah yang kelaparan itu loh. Oh, makan itu. Terus yang bawah itu ada logo NU, terus sampingnya itu ada apa namanya, videonya Tan Boy Kun makan banyak. Itu kemarin tuh pas awal Ramadan itu meme itu rame dan nggak ada yang heboh, itu nggak ada yang marah-marah, nggak ada apa, ya sama-sama ketawa aja. Tapi entah kenapa pas sepenetapan 1 Syawal ini kan meme-nya dibalik kan. Yang logonya Muhammadiyah sampingnya itu Tamboyku makan-makan, yang apa namanya, logonya NU sampingnya itu bocah yang lapar, yang kelaparan, makan. Dan itu sekarang malah bikin kayak nge-trigger orang gitu loh. Ini sebenarnya siapa sih yang baperan dan juga yang gimana? Mereka tuh marahnya itu otentik atau marah-marah dibayar gitu. Ini yang aneh. Karena menurutku kalau dilihat juga kan beberapa orang di NU kan juga santai-santai aja gitu menyikapi itu.
entahlah.